memegang posisi yang kedua, mereka akan second phase. Wow. Ini kayaknya ini deh, rematch. Ya nggak sih? Remake kan? Remake kayaknya, feelingku. Karena tadi akan ada, iya tuh Lemon sudah. Ada apa ini? Aku bingung. Dan macam-macam sama Lemon ya. Aduh Lemon ganteng banget sih. Macam-macam sama Lemon. Aku tuh Bukan orang nih. Ini terkesima. gue yakin nih, Iya. ada yang bakal ngedit video ini jadi lagu-lagu TikTok Lemon lagi kayak gitu. Atau, ya. Ya tangannya gini-gini. Aku kalau ada scene aku pengen aku gituin tuh. Iya. Gak apa-apa noob, gak apa-apa aku noob. Yang penting pacarku pro. Dan dari Dan- gini dan- bam. Dari dan- gini dan- bam pacarku nih. Ih Lemon, ya ampun. Tuh ganteng banget ya Lemon. Pasti pada... Pelangi, Gitu dong. alangkah indahmu. Oh, Warna kuning hijau. Lisan ya Psycho ya. yang biru. Kenapa ada Nggak, kayak Teguh. gitunya gitu ya kalian? Gue kalau ngeliat Teguh tuh jadi inget dem-deman gue sama Teguh. Zaman-zaman gue terkena COVID-19. Dan dia sepanik itu. Iya. Karena dia kan mau ke M2. Terus dalam artian dia baru pindah ke RRQ dan Yes. pengen ke M2 dan otomatis dia harus jaga kesehatan dong. Betul. Dan dia sempat ngerasa drop dan langsung nanya-nanya ke gue gitu soal penyakit COVID-19. Dan untungnya alhamdulillah dia sehat dan bisa kesini. Emang kalau rezeki jodoh makan bang, udah katanya makan bang. Jangan-jangan ini bakal menjadi rezekinya Psycho Bisa untuk jadi. menuju ke grand final. Bener, rezeki jodoh maut dari Syarat menjadi tank yang hebat yang pertama adalah nama Instagram yang masih tim yang lama Onyx Psycho, dan yang kedua adalah menjadi camat dalam waktu yang lama. Selamat. Cadangan mati. Oh, oke. Itu. Aku kira sih. Oh iya bener, oke. Nggak salah sih. Jago lo main tanknya lo. Mantap sekali. Emang mental juara tuh beda. Mental juara LG beda juga ya. kan waktu itu juara pas dia dicadangin, sempet dicadangin. Iya, cukup Iya. lama ya. Iya. Tapi nggak ganti. Belum ganti tim. Iya nggak ganti tim, cuma bedanya. Gak apa-apa. Camat. Itu artinya meskipun pas lagi camat itu dia latihan terus menerus. Kayak Psycho baru juga latihan. Berarti MPL season 7 akan lebih menarik ketika Kido kalau dia bermain. Oh ya lagi. camat dia. Oh iya, Kido ya. Sekarang ada di Genfix ya. Masih tetap di game. Wow, luar biasa. Dum dum. Ya, ini banyak banget sih. Ada yang dari Tasikmalaya juga lagi nonton. Terus ada juga nih dari Oci, ada Ibu Ratu pergi ke angkasa. Piala M2 milik Indonesia. Wih. Ada juga dari kaum mohon maaf, Gaya Prasetyo. Ini untuk alter ego ya. Buah nangka dimakan ayam, diaduk rata sama Mbak Im, biarpun Ahmad 3 diam, setline biar alter ego yang kasih paham. Ini kalau ini dari Hasbi ada nih. Yes. Salam dari Lombok Bang Oji. Nah, Jalan-jalan ke Serepet. Di Yes, Serepet burom lah. Kita dukung Indo Pride, tim lain bantai aja lah. Wede. Gila. Cimama salam buat Oji sama Kornet, semangat terus dari Arif Widi. Wah, salam buat Kornet Kak dari anak Sulawesi Selatan Herian Pratama. Waalaikumsalam. Titip salam buat Dedot. Apa? Oh, dari Dedot buat Momo di Batam. Makasih. Nah, ini ada juga nih dari Anti Gores. Anti Gores. 23 ikan hiu. Cakep. Semangat terus buat lu. Widih. Buat sejoli Cornet dan Ranger Mas bersama Cimomo. Mantap sekali. Terima kasih. Ada juga dari Dilan jalan-jalan ke Kota Padang. Alter ego pasti menang. Hashtag Indo Pride. Ini yang tadi pagi ya guys. Aduh, banyak banget. Iya banyak ini. banget loh. Maaf ya, baru- kita nggak baru bisa lihat ya. bacain semuanya, tapi mostly kita bakal coba bacain. Dan ada juga nih dari Icalo, jalan-jalan ke Pantai Utara, siang-siang ke rumah Dania. Semua tahu Erki pasti yang juara, yang penting bikin hashtag Indopride mendunia. Mantap, luar biasa. Ini juga ada nih dari Badri. Ke Apa tuh? hutan cari pohon akasia. Pulangnya Cakep. keinjak duri. Hmm. Juaranya pasti Indonesia. Indo Pride tetap di hati. Wow, luar biasa. Ada Indra Rahman juga nonton M2 pakai Samsung Galaxy. Nontonnya di Nimo TV. Tetap dukung Erki Hoshi. Hashtag Indopride selalu di hati. Nah, kalian pantun Cornet yang baca nih. Ayo net, baca net. Apa tuh? Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan pantunnya, dukungannya ke Iya. Instagram kita para caster, kepada para player juga. Pokoknya kita berharap menang dan menang selalu didukung ya. Amin, Karena betul. pasti menang Indo Pride. Betul. Berkata Setuju. doa, gue gak mau nyebutin kalah. Ini ada yang lucu. Kata Kornet, Leo Murphy tas-tasnya recall mewah. RRQ bantai atas, alter ego bantai bawah. Gila, luar Woi, biasa. ini juga ada salah satu kayaknya dari tenaga kesehatan ya. Hmm. Dia pakai asmat Oh dengan iya, hashtagnya Viva Ararki Hoshi. Banyak Wah, banget sih. Gila, gokil banget. ada juga yang masih lagi sakit Jaga tapi kesehatan, masih bro. tetap coba nonton nih ya. Terus ada dari Don Juan juga. 1 2 3 alter ego dan RRQ juara dari
Penyek di Sutomo Siak. Mohon maaf, coba ulang dari siapa ya? Dari siapa? Don Juan. Penyek. Iya, dari Penyek di Sutomo Siak. Itu kayak nama daerah ya. Terus ada Kirana juga nih, mau nitip salam buat partner ngepus kalian, partner hidup yang jauh di Kalimantan Timur, tetap semangat dan I miss you dari Keisha Surabaya. Cewek yang ngirim salam. Kayaknya cowok. Iya, dia Keisha. cewek ya, Keisha. Salam dari Cilacap buat para caster, sehat terus ya. Apa maning Bude Clara. Bude Clara Mongsar Adi ada di sesi ini ya. Quickie guys. Tapi gokil sih, ini benar-benar Anarchy Kingdom tuh pendukungnya gila men. Gila banyak ya. Udah bukan manusia lagi, banyak banget. Ada Susanto Leo juga, jalan-jalan ke Pontianak, jangan lupa singgah ke kota Singkawang. Ereki Hoshi pasti juara M2. Oke, draft sudah dimulai Let's go. nampaknya. Yep, benar Sudah sekali. ada Yushun Shin dan juga ada Brody yang di ban. Oh, oke, ini Ereki first pick kali ini ya, karena tadi second pick kan. Dan kita kali ini akan masuk ke draft and picknya. Buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di hashtag Indopret, hashtag FIFARQ. Kita udah melihat ada Yushun Shin dibuang bersama dengan Brody. Apakah akan terlepas kali ini Sylvana yang kita tahu sebenarnya ini udah menjadi hero yang perlu diwaspadai, hero yang bisa melakukan inisiasi dan menculik core penting milik musuh ya. Jadi Sylvana ini mungkin udah menggantikan posisinya Matilda juga. Yes, benar sekali. Apalagi Yes, sir. dari Psycho kemarin Sylvana performnya bagus banget sih. Bahkan Albert yang kalian lihat di beberapa cuplikan entah di Instagram atau TikTok atau di YouTube Yes. atau di Nemo TV itu banyak banget cuplikannya, kelihatannya Albertnya yang kayak dapetin triple kill. Padahal itu kalau nggak ada si Psycho, kayaknya triple kill itu tidak akan bisa didapatkan. Tapi Aku Justice itu pas banget dari Psycho. Iya, Aku karena bisa- top lane tuh. Iya, top lane. Aku bisa bilang ya sebenarnya, kalau mungkin terkadang ada beberapa teman-teman yang terlalu fokus sama core-nya sehingga tidak melihat impact atau bahkan inisiasi yang dibuka sama tank atau bahkan sama support-nya ya. Jadi sebenarnya satu tim itu mau core-nya mau support-nya itu semuanya sama-sama penting karena sama-sama melengkapi, sama-sama bekerja sama. Tapi balik lagi nih, kita lihat Omega juga respect sekali ya terhadap Brody yang bisa dibilang mungkin takut digunakan di hierarki dan lampu-lampunya. Ini udah respect Lampu-lampu lemong. ke Lemon sih. Iya kan, lampu-lampu lemong emang udah gak ada obat. Dan Lemong. Natalia sudah diamankan. First pick dari Yes. Hoshi, jauh head terduga sangat bebas. Tapi ternyata masih ada, Yusong. Benedetta juga terbuka. Benedetta juga masih terbuka sangat bebas. Oh, Benedetta dari hierarki untuk mereka- R7. mereka ini banget sih dari hierarki, mereka pede banget dengan speaknya cukup cepat. Benedetta dan juga ada Selina. Aku malah mikirnya R7 yang pakai kari. Iya. Lemonnya pakai Yuzong. Oke, gue biar beda. Gue lemon kari. Oke, lemon kari. Benedetta teh. Cimomo, kari siapa yang pakai? Kari ya, tunggu aku lagi coret-coret. Ada. Kamu lagi cari Last pick dulu Omega. last pick-nya ini Dia apa? musuh. Lancelot. Lancelot. Tapi sejujurnya nggak lemon sih, lemon sih. Oh, Lemon sih Roger. kari. Lemon sih. Oke, kita lihat aja ya. Nah, nggak ada yang tahu juga nih kalau lagi begini nih. Oh, red seru sekali hari ini. Oke. Ya Roger yang Stand by, bakal back to castle. jadi mid lane-nya. Kayaknya sih Lemon sih karinya. Iya, feeling gue juga kayaknya mengatakan Psycho yang akan main Lemon. Benedetta. Lemon akan pakai Lemong. kari. Gimana kan? Lemon. Lemong. Well, Karena dari jumlah kuantitinya dari antara Lemon sama si R7 menurut gue lebih banyak si R7 dengan menggunakan Yuzong ya. iya. Otomatis Betul, aku akan setuju. jauh lebih paham ketika match-nya tuh lebih banyak dan lebih punya banyak experience juga. Apalagi di turnamen kelas dunia dan untuk di MPL sebelumnya R7 udah tahu Selaannya dapat ya. selaannya, gimana cara untuk landingnya, cara dapetin pasifnya, gimana cara untuk flanking-flankingnya. Sedangkan Lemon kita tahu ya, Lemon sih alien ya, mau hero apa aja juga jago. Jadi We will see ya. Prediksinya lah. Aku hitung ya. Prediksinya. Aku hitung ya. Yes. Dalam 3, 2, 1. Anarchy Hoshi. bingung produser. Ih, gue belum ngomong. Emang kamu nggak? Enggak benar. Oh iya. Baru mau saya jegal. Baru mau saya jegal. Dan yang pastinya kita akan Pasti. percaya 100%. Hoshi akan memenangkan game yang pertama. Siapapun yang memainkan hero-nya, kita percaya Indo Pride pasti tetap nomor 1. Untuk teman-teman langsung kita masuk ke Lane of Dawn kali ini, di mana akan dipandu oleh Hornet, Emas, dan juga Mochan. Alright. Dan Hey, ternyata ada sedikit Ikan ikan. yang suka berhenti.
finisher kita. Oh, ini ada Apa bukan pantun tapi sebuah pertanyaan di DM Cornet. Bang, kok di Piala M tuh tulisannya tahun 2020? Karena emang sebenarnya M itu dimulai di tahun 2020. Yes. Tapi karena ada kendala COVID-19, jadi nama-nama playernya hilang. Nggak gitu juga, tapi kali ini ya Oh, iya. Cornet ya. Nama HP Bar-nya hilang. Ini emang sebenarnya ada beberapa yang nanya kenapa HP bar dan nickname-nya kadang nggak kelihatan. Ini normal ya, kadang ngebug gitu. Jadi it's okay, yang penting kita masih ada informasi dari sisi kiri dan sisi kanan. Benar. Ya buat teman-teman tetap perhatikan ya. Emang Yes. kalau kalian biasa main mole tuh apalagi pemain core matanya biasa cepet kan. Jadi perhatiin kiri kanan aja. Wih, Gila. bener banget, tapi Ruwinya bakal coba untuk ganggu seorang Lemon. Jangan Iya. sampai Di dia reset. mengganggu Oh, ada seorang protection. Lemon dan Lemon mengamuk, bisa bahaya. Tapi kali ini ada lagi ikan di pausi. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita Yeay. akhirnya sudah ada nama dan HP bar ya teman-teman. Yes. Dan kali ini Psycho bersama dengan Vin yang akan melakukan rotasi terlebih dahulu. Ini dari Psycho-nya akan kill tank ya. Benar sekali. Dan meskipun menggunakan Festival of Blood. Oh, akan terjadi ganking nampaknya dari Psycho. Flicker yang langsung digunakan dari seorang Kenji. Walaupun hanya ada Benedetta yang baru datang tadi. Dan bahkan dari Albert satu orange buff untuk mendapatkan level keempatnya dan mungkin akan bisa roaming. Tidak menggunakan untuk retribution-nya. Masih ada 4 detik. Mungkin akan menuju ke arah bawah. Finn-nya dikasih level lagi di arah tengahnya. Belum ada ganking 13 detik lagi untuk Turtle yang pertama akan muncul di drop down. Ini sampai level 4 langsung nih petir, bukan sembarang petir nih Bung Gonet. Tapi di arah top lane lihat ada 2 core dari tim Omega Esports mencoba untuk melakukan minin atau mengganti, dan bahkan Turtle Game sudah ada. Dan health-nya my masih blinker, tapi tidak adanya damage yang cukup besar untuk mengamankan dari jauh head-nya yang masih bisa flicker, ejector, dan balik ke arah belakang. Dan sudah mulai di zoning juga ini posisinya. Bahkan Lemon ini agak sedikit struggle juga di arah bottom lane dengan menggunakan karinya. Apalagi Ruby-nya juga cukup mengharas ya, dan terpaksa harus pulang lagi. Reset untuk mendapatkan darah dan mana tambahan. Dan sabar banget, dan tapi saya mencoba untuk mengganggu seorang Scourge. Tapi kali ini pasifnya belum keluar, masih ada harus 2-3 kali pukulan lagi. Yes. Dengan Seven, dia kayaknya untuk kali ini Ada Vin, juga ada Vin, ada nggak Vin. mau terlalu terburu-buru. Tapi Oh, Vin, tiga kau lihat, udah memberikan satu informasi di arah top lane, dan ternyata udah mulai dinetralisir lagi. Kembali lagi nggak mau untuk melakukan ganking karena Omega sadar satu kali kesalahan bakal dikurek-kurek habis sama Aran Kyoshi. Yes, dan sudah dipantau tampaknya oleh Sugar Albert Glider yang melihat turtle-nya yang mungkin akan terkena. Satu orang Lemon yang terkena arrow-nya, tapi lihat damage terbesar dan tidak bisa untuk flicker ke arah belakang, tapi terserah diambil oleh seorang Roger. Apakah R7 tiba-tiba datang yang bukan A7 masih mendapatkan 1 poin kill, 1 untuk 2 ternyata, tapi turtle-nya tadi diamankan oleh Roger-nya. Retribution-nya pas banget, dan tadi dari Lemon-nya tidak memakai Purify dan dia tidak sempat flicker untuk cabut ke arah belakang. Wow. Tapi kali ini posisinya dari Omega, walaupun kehilangan 2, tapi Turtle masih oke. Dan Psycho coba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Harusnya udah ada informasi untuk seorang Wang yang berhati-hati kalau ada hit di arah top lane. Alright, menuju ke arah gold buff ya Psycho bersama dengan jauh headnya. Oh, Unstoppable Force masih ada final blow, masih cabut ke arah belakang, tidak mengeluarkan ultimate-nya dari one-one-nya. Ini early game yang lumayan Berat, tertekan untuk Karage Hoshi. Benar sekali, Cimomo. Iya berat. Dan kita melihat juga sebenarnya Lemon bisa dibilang dia mau nggak mau harus tarik ulur, dan meskipun sudah sekali ke pick off, dia bakal cari space lagi sih. Harus nge-create space lagi ini dari teman-teman LG Hoshi buat Lemonnya untuk nge-farming. Dan ya ini dia assassin untuk meta yang sekarang. Harus ada sedikit delay 15 detik untuk mendapatkan buff birunya kembali atau purple buff, sedangkan Psycho lagi mencoba untuk mencari Abyssal Trap ya untuk Selenanya, sekalian membuka vision juga dari support Psycho yang menggunakan Benedetta. Lemon masih menunggu untuk farming dan what? Itu di depan mata dan I'm offended-nya nggak kena. Miss itu. Ini namanya buff alien ya, nggak perlu purify dan nggak kena ultimate-nya. Auto miss. Iya, what? Pasifnya Lemon kayaknya. Ya, di arah top lane-nya sudah mulai dicicil-cicil. Turtle akan muncul dalam 5 detik lagi. Dan belum adanya zona yang dilakukan, tapi lihat terkena stat Psycho masih bisa cabut. Final blow dan oh my god, itu sentuhan lele menarik dari Yeli Kayak di flame Ace. shot ya? Bukan. Di flame shot ya? Bukan, burn Bukan. fire
Magic Warship-nya nyala. Oh iya, Oh, Magic Brain Warship. Iya. Iya, betul sekali. Magic Warship. Magic Warship-nya nyala, aktif, tapi kali ini lihat hit-nya. Bakal coba dipaksa, Masih bakal ada coba flicker? ditumbangin. Nama R7 masih ada flicker. Pasti. Ke arah belakang, masih better hisap. Tapi ternyata tidak berhasil didapatkan. Albert ke arah belakang, kali ini nggak mau terlalu terburu-buru dari seorang Albert. Meanwhile, di arah bottom lane, Lemonnya struggle Israel seperti kata Bung Cornet. Yes, benar banget. Tinggal menunggu untuk Lemonnya mendapatkan beberapa item. Ya pastinya juga ini sama-sama dibutuhkan dari kedua core ya, antara One dan juga Lemonnya. Tadi di arah bawah belum kelihatan dari kameranya. KG melawan Lemon, masih ada flicker kan? Tidak ada flicker, tapi darahnya masih terlalu tebal. Ruby, itu dia agak sedikit fair. Bahkan di sini crossbow tanknya mengarah ke arah Finn-nya, tapi berhenti begitu saja. Dan bahkan flame shot plus dari seorang Roger yang berhasil mengamankan point kill terhadap seorang Finn. Oke, Albert bakal coba diganggu, tapi Retribution Israel berhasil diselamatkan oleh seorang Albert menuju ke arah bottom lane. Albert juga nggak mau terlalu terburu-buru, lebih sabar lagi. Kalkulasi Albert pokoknya dia tidak mau melakukan kesalahan. Lebih baik dia nggak terlalu agresif, tapi pasti yang didapatkan. Nah, Albert kali ini nggak boleh sendirian. Roger harusnya udah punya sedikit item untuk menumbangkan seorang Albert tentunya. Yes, ini tinggal kalau misalkan dilihat dari draftnya, RRQ hanya butuh satu momen aja dan lebih sabar lagi. Kasih lebih banyak lagi space untuk Lemonnya farming di arah bottom lane nih ya. Dan untuk Albertnya juga tinggal menunggu untuk momen yang tepat ketika dia punya blue buff atau purple buff. Dan tim fight itu ketika dia masih ada purple buffnya, bukan ketika sudah menghilang. Betul sekali, tapi kali ini PYN mencoba tergaruk dan langsung ada seorang Albert di arah belakang. Masih mendapatkan satu untuk satu bentukan, langsung ada tempo sampai ke arah belakang. Ajizi mau kemana, nggak boleh pulang, maju tapi Albert dan satu tusukan lagi berhasil ditumbangkan oleh seorang Siko. Siko dengan execute Israel di arah fishnya. Yes. Menuju ke arah tengah. Sudah tidak ada gold turret protection, tapi masih ada hit. Dan dilempar begitu saja. Mencoba untuk membersihkan minionnya Psycho. Masih bisa untuk ngedash ke arah belakang. Ditarik, tapi ternyata dihindari. Masih ada R7. Lihat ada naga yang masih belum berubah. Dari R7-nya ternyata masih bisa enggak. Ternyata masih bisa untuk cabut dengan Cyclone Eye dari seorang Ruby-nya. Tapi di sisi lain, Lemon harus ditumbangkan. 0-2-1. Struggle banget untuk Lemon di early game seperti ini. Tapi nanti di late game, dia bakal kuat banget. Item yang dimiliki udah ada Endless Battle dan Lemon mau menuju ke... Kita lihat kali ini, mau menuju ke mana ya? Blade of Despair kah? Agak berat sih harus. Atau enggak, Rose Gold Meteor. Rose Gold, ya. Langsung kompak ya. Langsung udah jadi ya. Langsung Rose Gold Meteor akan menjadi item pilihan untuk seorang Lemon, sedangkan Albert sepatunya belum jadi, dia menuju ke Warrior Box baru saja jadi dan sudah Endless Battle. Di sini akan ada pertukaran sepertinya, akan ada war yang cukup besar untuk satu turtle ini. Dipaksakan kah? Sudah mulai Beach Boys melihat satu bar dilompatin bisa jadi retribution dari Roger nih ya. Permainan dari Omega Esports seperti yang kita tahu, tim-tim dari Filipina itu tidak bisa dibilang tim yang mudah untuk dikalahkan. Karena kita tahu juga Omega tim yang kuat, tapi kita hanya menunggu kesabaran sedikit saja untuk core-core dari tim RRQ farming dan mendapatkan beberapa item ya. Flicker dan ada ejector, tapi ada Unstoppable Finn yang lagi diincar dan langsung disoliter oleh Selenanya. Wow, langsung komit ngeliat Pinnya ya Momo-chan ya. Psycho sih tugasnya dia memang buka vision banget sih. Ngelahap semua Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Lily Haze. Dan bahkan lihat di area bawah memang agak susah buat Lemon. Oh my god. Ini disaster, pelan-pelan 3 orang dari tim RRQ Hoshi terculik satu persatu di arah bottom lane-nya, dan bahkan dari Kurt Easy-nya sempat mendapatkan 1 point kill, tapi akhirnya dia disumbangkan juga dengan menggunakan ultimate-nya, dan untungnya nanti masih ada Aegis yang membuat dirinya bertahan. Wow, tapi kali ini kerugian yang luar biasa. Tapi R7 harus mundur perlahan demi perlahan karena nggak kondusif di arah bottom lane. Lihat, minion fokus ke arah inhibitor, sedangkan blue buff dari seorang Albert sudah muncul kembali. Hati sih bakal coba mengamankannya dan seperti nggak ada kontes kali ini. R7 harus mundur. Kalau terkena ejector dia bakal bisa ditumbangkan juga Bung Koret untuk kali ini. Final blow, terkena lagi-lagi arrow-nya, benar-benar menyakitkan, tapi Psycho still alive. Gak, ternyata tiba-tiba ada Roger yang datang dan R7 belum cukup tebal untuk membadani teman-teman dari Omega Esports yang punya damage lebih banyak dengan 28.000 network yang mereka miliki. Wow, mereka dari RRQ Hoshi harus sabar banget ini. Nunggu Lemon jadi, nunggu para pemain dari tim RRQ Hoshi fit semua. Karena
Ini nggak bagus banget, ini nggak sehat banget kalau RRQ Hoshi terus memaksakan satu persatu hilang. Saat posisi mereka akan ada Lord abis ini. Oke, Lord sudah muncul. Untuk Lord yang berwarna ungu masih belum di-enhance, dan juga ini menurutku kuncinya ini kalau dari Omega adalah si Ruby-nya. Si Ruby-nya sangat mengganggu banget untuk pergerakan dari Link-nya. Benar-benar Link-nya nggak bisa dibikin gerak, bahkan dari Selena-nya pun juga arrow-nya lumayan ya. Berkali-kali sangat mengganggu. Oh, Tempest of Blade nggak terkena knock-up-nya. Emma Vendetta miss. Oh, Lemon sudah mulai punya damage pelan-pelan, tapi lihat lagi arrow-nya connect. Walaupun ada flicker, ada Rose Gold, Meteor Lemon jadi survive. No, Kenji dan langsung ditausin dengan Sticker Lemon, dan bahkan Lord ya sudah mulai di kontes. Oh my god! Win again and again. Si pencuri Lord berhasil mendapatkan Lord ya yang pertama. Oh my god, lagi-lagi Finn membuktikan permainan yang luar biasa. Petir bukan sembarang petir, satu kali petiran Lord untuk RRQ Hoshi. Standing applause untuk Finn. Luar biasa. Calvin benar-benar di luar akal manusia. Kemarin dia pakai Rafaela, kemudian pakai Matilda, sekarang Eudora. Gila, Main bukan jobnya Calvin adalah merebut Lord untuk RRQ Hoshi. Calvin curi Lord, ya kan? Ini benar-benar luar biasa permainan, dan bahkan membuat napas segar untuk RRQ Hoshi. Calvin. Gila. Buat kalian semua, How you tepuk tangannya di rumah. Gila, kita bertiga teriaknya barengan. Gimana caranya? Kalkulasi, bro. Gila, Benny. Calvin ini emang bocah ajaib. Bukan orang. Dan udah dikalkulasi, udah diperhitungkan banget sama si Vin. Dia nunggu banget di situ, dia petir bukan sembarang petir, bro. Ini napas pelan-pelan pastinya untuk RRQ Hoshi. Sudah menunjukkan menit 12. Mulai sedikit terdorong walaupun masih belum bisa mendapatkan satu turret pun dari Omega Esports. Ini visionnya sangat tertutup banget, dan tugasnya dari Psycho sih melakukan split push, dan dia juga punya badan dan bisa tes berkali-kali ke sini. Pinnya dan bahkan combo dengan Psycho langsung diamankan begitu saja dari One, tapi tidak ada Artemis juga, dan juga ada Albert dan mencoba untuk menghajar begitu saja. Artemis mendapatkan satu point kill, Selena-nya tumbang, dan satu turret dari top lane langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Masih ada flicker dari hitnya dan masih bisa survive. Ranger emas. Bahkan di sini di arah mid lane, Albert menuju ke arah mid lane, tapi tadi yang bagus momentumnya adalah ketika Albert datang, Psycho komunikasi yang baik, dan bahkan Finn sendiri bantu follow up yang membuat tim Omega kehilangan banyak hero. Dua lebih tepatnya, dan sedikit ada Aurora bersama dengan Hellcat tadi ya, menggabung menjadi satu, menjadi Breach kali ini bukan. Dan Rose Gold-nya masih yang berwarna biru dari Kurt Easy. Plus dia juga sudah menggunakan absorb damage-nya, tapi ternyata damage dari Eudora lumayan besar, ada 3. Flicker di start, where are you going, Kenji? Dikejar begitu saja, Albert yang tidak mau mendapatkan terlalu dive dari Kenji-nya, masih hidup, tapi lihat pingsan lagi dari seorang Roger ya. Ada R7 yang mencoba untuk terbang begitu saja, mengincar, execute, dan ada Psycho langsung satu persatu seperti 5 kepala menjadi satu. RRQ Hoshi, sang raja mulai mengabadikan keadaan, dan langsung 2 orang hilang itu saja. Omega Esports Dibalikan keadaannya, bahkan satu orang tumbang. Ingat, ada pro player pernah berkata, jangan pernah tumbangin Lemon, teman-temannya pasti mengamuk. Dan inilah, lihat bukti, Lemon tumbang, teman-temannya mengamuk, dan bahkan 2 turret dan 2 orang dari Omega harus hilang di telan bumi. Yes, 9-14, networknya sudah mulai menyusul pelan-pelan, 41.000. Dan bahkan ini Lemonnya juga benar-benar harus dijagain, benar-benar udah bikin juga untuk Queen of Nature-nya. Dan bahkan Psycho yang menuju ke item 1, Heptasis untuk damage juga ketika dia melakukan ambush dari arah rerumputan. Dan ini untuk full itemnya bisa dilihat dari Psycho-nya ternyata nggak full defense ya. Dia akan bikin BOD bahkan net. Oh, dijual ke Heptasisnya tadi? Apa kita salah lihat ya? Dia Heptasis loh padahal. Atau mungkin ada sedikit. Heptasis itu harusnya. Iya, Heptasis loh. Mata gue masa separah itu ngeblurnya? Masa mata gue sama lagi. Tadi
tahu glowing one tadi gue liat COD, sekarang udah. Heptasis jadi BOD. Iya, udah saldo minus mas sama Itu yang berat, tapi selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Land of Dawn. Dan kali ini Albert memilih untuk mendapatkan blue bar terlebih dahulu, dicolek oleh seorang Lemon supaya pada buyar, pada bubar. Lord tadi keluar dari kandang dikit, Ini benar-benar harus berhati-hati. Lordnya sudah berwarna kuning. Benar-benar yang harus diincar adalah siapa yang memiliki retribution, yang punya kesempatan untuk meretri. Tapi ingat, RRQ Hoshi nggak cuma punya satu retribution, mereka punya satu lagi, yaitu Eudora. bener banget. Itu bukan retribution lagi tuh, secure Lord. Itu kayak ultinya tuh nyala sendiri, kayak ini lasit untuk Lord. Iya. Pencet. Nggak, ultinya memang bisa dipencet ketika Lordnya udah sekarat. Udah sekarat. Udah, jadi cuma khusus lasit kayak One One. Lasit, kayak- Biggest kayak- point-nya nyala. Kayak one-one. Baru bisa dipencet. Yang gue bingung cuma Matilda doang, bisa gitu ya. Padahal kan Matilda skill satunya tuh nggak bisa diarahin. Oh, ada satu lagi, ada tombol kecil. Ada tombol kecil khusus. Nggak khusus kalian. Ada nggak ada gambar Lordnya. Ada gambar Lord. Itu khusus di HP-nya Finn. Khusus Finn doang yang megang HP-nya ya. Ada tombol kecil itu. Jadi dia Untuk pencet Lord. slot. Nah, langsung dah. Gimana bunyinya? Acrot, nah langsung jadi Lord. Tapi kali ini para pemain dari tim RRQ Hoshi bener-bener mau ngeriset. Dia mau disiplin dulu dari lane-nya, tiga-tiganya pengen diamanin dulu, nggak mau terlalu terburu-buru. Karena momentum sekarang sebenarnya RRQ Hoshi nggak megang-megang banget. Lebih ke arah netral lah, 50-50. Mungkin RRQ Hoshi menang dari momen tadi doang, tapi dari segi turret, dia kalah. Bener. Kalah 3. Benar. Bahkan ini sekarang Omega Esports kayaknya kepercayaan dirinya sudah mulai menurun pelan-pelan. Kena mental, bos. Kita lihat tadi Selena udah kena karena Eudoranya, tapi mereka berhati-hati banget, nggak mau asal maju. Bener-bener dijaga banget untuk tim fight-nya, nggak boleh asal masuk. Karena berkali-kali, 2 kali lebih tepatnya, 2 kali tim fight ketika mereka maksakan untuk tim fight justru malah dibalikin lagi sama RRQ Hoshi. Dan bener-bener kayak entah ya, gue tuh kalau liat RRQ Hoshi itu kayak emang 5 kepala jadi satu. Kayak udah paham banget pergerakannya satu sama lain. Ini padahal kalah dari sisi turret, kalah dari sisi poin, tapi lihat networknya masih bisa diunggulin sama tim RRQ. Iya loh. Nggak ngerti Luar loh. Udah nggak ngerti biasa lagi ya. gua. Dan yang dilakukan Psycho juga pinter banget sih. Dia ngelakuin switch push, Dia dia main time banget sih. dihajar, masih ada an eye for an eye, masih ada dash lagi. Dan bahkan iya ternyata Kenji-nya yang justru meninggoy. Kamu Kenji-nya. incar Teguh aja nggak apa-apa. Teguh masih bisa kabur ghosting. Semua cewek di ghostingin masa. Untuk player-player 2 yang incar dia nggak bisa di ghostingin. Tradingnya Gila. bisa kayak gitu ya. Ini kalau misalnya pasar saham tuh lagi turun langsung dibeli, pas naik langsung dijual. Tapi kali ini di arah top lane Kerdisi udah ngebuka feature di sana. Bapak Lord udah dicolek 34.000 lagi health-nya dan akan di reset nggak? Oh enggak. Ditarik Ditaruh di pelan-pelan. pinggir. R7 masih ada naga, ditarik begitu saja. Lihat sudah mulai ketahuan. Ada Psycho juga dari belakang. Kertisinya yang sudah dipantau sama Teguhnya. Dan hitnya juga. Dia nggak mau terburu-buru untuk lempar siapapun yang ada di depannya. Walaupun ada flicker. Finnya ngebait kayaknya dia. Pelan-pelan di arah depan. Tapi nih Psycho tetap dorong lane-nya perlahan, tapi kayaknya mereka nggak mau Lord lagi. Ini karena Albert udah harus ngambil blue buff terlebih dahulu. Benar. Lihat di atas sana Teguh lagi-lagi mancing keributan terhadap Kertizi biar para pemain tim Omega datang, habis itu bakal ada trade. Sedangkan Yusung juga masih jauh. Yusung ya, yes. Iya, dia mau clear dulu. Dia pasti mau clear dulu. Yakin? Oh enggak, linknya ternyata. Oh, link yang clear. Linknya. Oke, link yang clear. Oke, mereka dari RRQ Hoshi yang cukup menarik di sini adalah mereka punya 2 speed pusher dan juga punya mobilitas yang sangat besar. Apalagi kita juga tahu Benedetta yang punya imun dia juga bisa nge-stun balik musuhnya ketika dia diberikan CC apapun. Dan ini akan sangat mendistract pastinya pemain dari Omega Esports. Lihat mobilitas dari Link, masih santai aja, 3 bar, 2 bar, mungkin ada Fitch Voice, belum ada naga, ada hit, terkena arrow dan di reset lagi, di Udah PHP-in lagi. Karena udah setengah dan RRQ Hoshi nggak maju. Itulah kesalahan dari tim Omega. Tapi kali ini lihat bakal dipancing kembali. Sedangkan Albert dapat purple buff lagi dari tim Omega. Dan dia melakukan farming lagi dan melakukan speed push lagi. Ini menurut gue Omega udah mulai dibikin pusing sama pemikiran yang bukan manusia tapi alien dari tim RRQ Hoshi menuju ke arah 20 menit pertandingan. Lihat, bener-bener udah bingung banget mau jaga Lordnya atau mau jaga lane bawah. Tapi kalau misalkan jaga lane bawah, mereka akan tim fightnya cuma berempat. Ini bener-bener kayak mereka akan memutar otaknya berkali-kali gimana caranya tim fight yang baik nantinya di arah Lord. Dan ini pasti nggak bakal team fight. Ini nggak bakal team fight. Harusnya untuk Omega ini dia kesempatan untuk mendapatkan Lord. Tapi pintarnya mereka dari RRQ Hoshi
mereka bikin kena mental, bahkan gak ada yang berani nyentuh Lord. Dengan posisi seperti ini, harusnya RRQ Hoshi kalah tim fight. Ini benar-benar manage lane dari RRQ sih. Udah gila. Distraction-nya sih. Mentalnya itu benar. Udah next level banget bro. Distraction yang mereka lakukan tuh bikin Omega tuh bener-bener kayak di antara banyak pilihan gitu. Kalau misalnya mereka coba sesuai yang tadi Hornet dan juga Ranger Mas bilang, kalau mereka coba untuk team fight di Lord, kemungkinan besar mereka akan menang team fight-nya. Tapi permasalahannya mereka dibuat distraction yang luar biasa sama Carry dan juga Link-nya, sama Lemon dan juga Albert. Gue udah gak ngerti lagi sih, dari tertinggal 4.000 gol, sekarang mereka mimpin 4.000 gol. Iya benar banget. The heck, man. Sampai Courtesy-nya sampai bikin ini ya. Dia bikin Ini pistol ya. mereka bener-bener buying time banget sih buat Lemon biar makin jadi itemnya. Oh dia mau ngebet, ini mau tumbangin Ruby, mereka dapat inhibitor. Tapi ternyata nggak bakal di-reset harusnya. Dapat blue buff tuh kan berarti. Ini tarik ulur doang sih dari RRQ Hoshi. Ya, soalnya tadi kalau misalnya yang di Lord masuk Cimo, mereka mau hajar Ruby, mereka dapat inhibitor. Wah Iya. itu cuan banget. Tapi permasalahannya mereka juga sebenarnya dari tim RRQ. Lihat-lihat sleep push ya, ke arah Lemon di arah bottom lane-nya. Iya, mereka sengaja tarik ulur Lordnya biar mereka tahu positioning dari teman-teman Omega tuh Dan mereka gimana. Lord. Biar mereka Benar. keluar dari persembunyiannya dan split push yang dilakukan sama RRQ ya. Arrow, Jangan. hanya dikena itu saja, masih ada Vector Raptor, Lihat enggak tuh. hitnya, sudah mulai Wah, terkena tapi dengan sakit Seven-nya banget gak Lemon. memukul mundur ke arah belakang, Immortality pecah, masih ada Tempest of Blade, belum terkena knock-up-nya, hitnya sudah pecah, Immortality-nya masih bertahan, R7, one more hit, masih bisa untuk cabut tapi Lemon yang of Nature, tapi sendirian Lemon bersemi berani, di arah belakangnya, Psycho mendapatkan satu, Lemon juga harus hilang, double kill, tapi masih ada 1, 2, dan 3 pemain dari RRQ, Psycho, masih ada an eye, for an eye, terkena retribution, masih digocek, masih mencoba untuk kabur, tapi jangan. ternyata digaruk begitu saja. 3 player dari RRQ Hoshi harus hilang. Oh my god, ini bukan hal yang baik untuk RRQ Hoshi. Lihat, Lemon satu versus everybody dan Albert Albert memilih untuk split push. Dan di sini adalah tugas dari R7. Kita lihat apakah dia Udah naga, mampu udah ada naga. untuk mendapatkan, tapi ternyata Naga. bakal diganggu aja dan bakal berdamage sakit banget dari seorang Hajizi. R7 pun harus hilang dan sepertinya Albert ada akan Albert. menunjukkan jempolnya. Kita lihat Apakah retribution. Retribution, Israel masih satu bar, nggak mau Kayaknya nggak dipaksain, dipaksain. nggak ada energi dan lebih milih untuk retreat dan biarkan Lordnya diamankan oleh Omega Esports. Walaupun ini Lordnya cukup berbahaya, di atas menit 18 sudah full atribut dan pastinya minionnya juga punya damage dan juga darah yang tebel banget, capek ngehitnya. Wah, udah capek, kitanya bonyok, jadi serba salah. Tapi kali ini, Lord yang kuning harus udah mulai di defense dari jauh-jauh inhibitor. Karena kalau enggak ini bakal bisa di-dive asal-asalan oleh tim Omega Esports. Dan setidaknya mereka harus mendapatkan satu inhibitor dimanapun. Di mid, di top, atau di bottom lane. Item yang dimiliki juga hampir full semua, udah menit ke-23. Dan jika mereka tumbang, bakal lama banget ketika mereka butuh hidup kembali. Udah mulai datang. Ini buat kalian, ini gimana caranya untuk mempertahankan Lord berwarna kuning? Kita akan melihat RRQ Hoshi yang dilakukan Teguh. Coba untuk majuin lane di arah bawahnya, dan di arah atas ya sudah ada super minion juga, tapi Lordnya cukup tebal. Masih ada Lemon yang mulai ngehit pelan-pelan final full-nya, terpaksa dikeluarkan untuk membersihkan Lordnya. 2 inhibitor turret, dan bahkan di arah bottom lane ini juga masih ada super minion. Masih bisa sih, masih bisa. Masih sabar menunggu, walaupun ini super minionnya juga benar-benar berat. Tapi kita akan melihat setup team fight yang akan dilakukan. Apakah dari Omega duluan yang membuka atau justru dari Maret? Oke, Psycho memancing keributan langsung. Ada Lempar. ultimate dan bahkan pindah kali harus ditumbangin. Tapi Albert. harus masih ada Winston Sanchez FMD. Dan bisa menang dengan cukup lama di arah belakang. Tapi tumbangan agensinya harus Tempest of tumbang. Blade. Dan lihat, Tempest of Blade. Gak masuk, kena dan arrow. ternyata row-nya harus turun double kill. Albert tumbang, Pin tumbang, R7 bakal lempar Lemon. satu buah poin dari Lemon. Masih mau lebih Ada ditarik. Psycho. Iphone dan di arah bottom lane. Oh my god. Masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lemon yang membersihkan minionnya, tidak bisa di-push. Masih ada Psycho juga, belum ada final blow dari Courtesy-nya, terlalu sakit menyakitkan, tapi dia Seledanya sangat mengganggu. Final blow, diajar balik lagi, Psycho mendapatkan 1 point kill, dan bahkan masih bisa di-dam begitu saja, walaupun harus kehilangan banyak banget nyawa di arah bottom lane-nya. Ganti-gantian, lihat satu mati, satu datang lagi, mereka nggak masuk bersama-sama tanpa ada kalkulasi, dan bahkan setidaknya mereka masih mencoba untuk menahan di arah bottom lane. Lihat Psycho. Lemonnya memberikan damage, Psycho Flash. langsung ada curve objek ke arah belakang, akan pindah ke Lemon harusnya, dan betul sekali aku menentang, dan lihat Lemonnya nggak bisa bertahan, satu kali kunai, Lemon tumbang di arah inhibitor, tapi ternyata Finn dan Albert sudah kembali hidup kali ini. 3 detik dari
arah Albert masih ada blue buff-nya, dan di arah bottom lane-nya sudah mulai satu atau mungkin dua hit lagi dari para marksman Omega Esports akan dihancurkan dari Albert. Mungkin akan kehilangan blue buff-nya. Harus direlakan begitu saja. Hanya ada satu lagi final blow untuk mempertahankan Psycho. Hati-hati, masih ada Knife for on Eye, masih ada dash juga ke belakang, masih ada immortality. 70 detik untuk Lord yang berikutnya. Ini bakal menjadi game yang sangat amat gila kalau misalnya Araki bisa nge-comeback dari tekanan yang dilakukan Omega Esports. Yes, bener banget. Gila, Omega juga nekennya abis-abisan. Mereka tahu RRQ sangat kuat di dalam team fight, tapi mereka harus culik pinnya. Pinnya tumbang dan langsung hilang, dan Winternya udah dijual. Winter Trenchnya dijual nih Iya kali tadi. ini. Oke, menarik. Lemon udah ganti Golden Staff, Underbelt dibuat untuk kali ini. Ada WO. Yes, Gilly Hesse juga yang kerok. Iya, ini Selenanya sih sebenarnya. Sepatu udah dijual, sama Albert tidak ada item event. Mungkin dia mengincar ke arah lebih ke Yeli Haze sih kayaknya sebenarnya. Tapi Ini antara Yeliha sama Kenji-nya doang sih sebenarnya. ini Yeli Haze sih hero-nya. Aduh, Gak bisa Kenji Sayang sih, banget. gak bisa Kenji sih, rugi banget. Mereka ngincer Kenji bakal rugi banget. Enggak, Yeliha-nya tumbangin dulu. Ya Yeli Hesse tumbangin, dan kalau mereka masih maksa Kenji bakal rugi. Kalau menurut aku menikah Haji sih, Kertizi pun juga bakal rugi banget. Masih punya, dia pasti ada WON, dia ada Aegis, dia ada crossbow of tank, masih bisa kabur. Dengan dari Haji-nya udah pasti kayak at least kita dapat core mid-nya gitu loh. Super dealer damage-nya cukup besar. masih mencoba untuk split push yang dilakukan oleh seorang Tagusai. Bahkan dari Lemonnya juga di arah mid lane. Oh, sudah mulai terbuka. Ada stun yang dilakukan, ada hit RKG juga sudah mulai terkena CC. Lemonnya terlalu depan di sana flicker dan mengincar ke arah seorang Roger. Dia cantik banget sampai dari Lemon mencuri satu core, dan bahkan dari KG-nya juga harus hilang. Ini mulai diuntungkan pelan-pelan, dua core-nya dari tim Omega sudah hilang, tapi akan sangat sulit kalau misalkan ngelor tanpa adanya sesosok Lemon. Gimana caranya lo Marksman, lo bisa nge-geng Marksman musuh? Lo bayangin. Kayaknya emang yang dia lakukan dari Lemon tuh dia pengen nge-push di arah mid lane-nya, tapi udah kayak disergap, dan kayak mau nggak mau dia nggunain flickernya ke arah depan untuk komit satu untuk satu. Yang penting dari Roger-nya itu ditumbangkan. Pasti bisa diambil sih, harusnya diambil. Kan itu, Oh no, ada Nggak bisa, Wawang. ada Kertizi. Gak ada Wawang itu bisa mati bro. Ya kan? Colek aja satu lagi, dan Finn yang dilempar ke arah belakang. Psycho mencoba mengganti ke arah seorang Kid, tapi Kid kali ini gak bakal tinggal diam dan tidak terlalu sakit. Bahkan Albert berhasil Oh, mendapatkan Albert orange ya. buff-nya dengan Retribution Israel. Psycho memilih untuk mundur. Kalau dia berhasil dilempar, ini bakal menjadi bencana untuk arah Kyoshi. Mereka nggak boleh terlalu offside. Lemon sudah kembali hadir di lane of down kali ini Bung Kornel. Di keadaan semua turret RRQ hilang, tapi masih bisa dikontrol manage lane-nya dari tim RRQ. Ini udah nggak masuk akal sih, RRQ benar-benar gila banget. Bahkan dia yang neken. Lihat, Iya tuh, pergerakan minionnya. Kalau misalnya kalian lihat, mereka nggak fokus ke arah Lord ya, tapi yang mereka lakukan adalah push minionnya, atur lane-nya, manage lane-nya. Selalu yang ditugaskan adalah dari Benedetta-nya dan juga dari Link-nya. dan mereka sadar Link dengan Benedetta bisa punya self defensive, tapi untuk seorang Lemon nggak bisa, jadi Lemon dijaga oleh dua hero yang cukup kuat. Lemon bakal memaksakan keadaan mengarah ke seorang Hit, mau dilempar ke arah belakang. Lemon udah nggak bisa flicker lagi, Wind of Nature telah dikeluarkan, langsung ke arah Hit, dan sedikit offside bakal dipaksa oleh seorang S7, tapi di sini nggak ada yang berani masuk. Lihat Albert udah standby di posisi, dia nunggu posisi di saat Yeli Hesse terbuka, dia bakal masuk langsung menyerang game ke arah belakang. Alright, ini akan Yeli Hesse mati. sedikit di reset kembali. Yeli Hesse masih ada satu slap shot, Enggak. masih bisa mendorong. Final blow-nya agak sedikit di cancel. Wow. Dia nggak berani, soalnya udah ada backup juga dari belakang. Oke, itu kalau misalnya ada Albert lagi tuh jadi saya. Lihat, buka lagi sama seorang Psycho. Psycho harus mundur ke arah belakang. Psycho masih punya immortality. Apakah masih bisa bertahan? Tapi ternyata tidak ada final blow-nya udah keluar, dan kali ini Psycho masih mencoba untuk bergerak. Masih ngedash, masih ada dash, dan masih adalah Psycho. Psycho bukan kaleng-kaleng di bawah. Masih bisa dihindari. Psycho nggak percuma jadi camat 2 season, menghilangkan satu immortality dan membuat buying time banget untuk tim Araki Hoshi. Mereka yang sedang tertekan diberikan pressure habis-habisan dengan adanya minion, super minion pastinya, tapi mereka masih bisa menahan dan bahkan dibersihkan oleh Psycho-nya. Psycho-nya benar-benar aktif
banget. Oh, Albert. Tapi masih ada Lemon juga yang bersembunyi di arah bushnya. Dan Lordnya benar-benar anteng aja ditongkrongin sama 3 pemuda di sana. Ada Selena, ada Johet, dan juga ada Wan-Wan. Informasi telah diberikan kali ini R7 memberikan damage cukup banyak. Yeli Hese free sendiri. Coba dihajar semua fokus sekarang. Yeli Hese ditumbangkan oleh seorang Lemon. Kesempatan yang luar biasa. Akankah para tim Ararkyoshi akan melakukan Lord kali ini? Karena bisa dibilang lane-nya bakal di-manage dengan baik banget. Lihat, mid-nya harusnya di-clear dulu. Dan dia bakal coba untuk bantu ke arah Psycho. Ternyata fokus ke arah Lord kali ini. Yes. Coba untuk dibersihkan lagi Psycho-nya. Dan juga Link-nya. 2 assassin dari tim RRQ dan Lemon yang dibiarkan untuk mendapatkan Lord. Tapi masih ada Johet, ada Finn juga. Yang mungkin di sini akan mulai berkumpul. Ada Hit, ada Psycho mencoba untuk menghajar, terkena stun dari an eye for an eye. Satu top lane terkena knock up, lagi mortality-nya. Apakah ini akan menjadi bencana untuk Omega? One more hit dihajar, itu saya tidak ada energi dari Albert ya. R7 belum bisa maju dan langsung di execute. Lemon di arah depan juga mendapatkan satu lagi, tapi kondisinya masih di mortality. Psycho mencoba untuk mengincar ke arah belakang. Psycho one more hit dan langsung didapatkan itu saja. Can you do it? Can you survive? Ada naga dari R7. Flicker karena belakang tidak mau dipaksakan. 1, 2, dan bahkan 3 orang dari Omega Esports harus hilang. Dan ini harusnya menjadi Lord untuk tim Ararkyoshi. Apakah mereka bakal coba maksa? Nggak ada Lemon. Nggak ada Lemon. Tapi ada bakal Lemon. coba dicolek kah? Dicolek. Dikomit atau enggak kita bakal lihat. Mereka mau Karena- bait kayaknya sih. Iya, kalau bait mereka team fight dan ini bisa menjadi bahaya loh. Iya. Kalau misalnya Vini itu setengah darah. Nah, langsung coba di stun, tapi kali ini langsung ada seorang Yelias di arah belakang Winter sana. Rajan. Albert mencoba untuk membantu, Nggak ada. bakal dihajar. Satu hilang. Hanya ini Winter dapat Rajan. toplet ke arah belakang. Albert berhasil menumbangkan satu, tapi ternyata masih ada tidak immortality. boleh dipaksakan. Albert nggak boleh pulang. Dan kali ini Psycho. Kemana serigalaku sayang? Ada Psycho yang mengincar kemanapun kamu pergi. Mencoba untuk kabur, tapi nggak bisa. Psycho tangguh sang sahabat yang ada di RRQ. Berhasil mendapat 1 poin. Kenji juga diincar, ada naga-naga lucu dari R7. RRQ berhasil menumbangkan 1, 2, 3 hero dari tim Omega Esports. Dan bahkan super minion di arah top lane udah mulai masuk. Gak ada yang nge-defense kali ini. Oh, dibiarkan begitu saja karena mereka bakal fokus Lord. Lord. Udah 40 dikalkulasi oleh detik. seorang Lemon. Yes. Lemon Yes. sudah langsung Yes. menuju ke arah Lord. Dan ini adalah kesempatan yang bagus untuk tim Ararkyoshi. S7 masih God, punya immortality. Dan juga Wan-Wan jauh. Udah ada retribution juga yang siap. Dan Ararkyoshi bar. harus secure 2 bar dan 1 bar terakhir udah siap kali ini. Retribution is real. Israel ini Oh, bakal luar biasa. menjadi push bersama dengan Lord dari tim RRQ mencoba untuk diamankan blue buff via purple buff oleh Albert. 33 menit udah super minion nggak punya base turret, bahkan turret semua sudah hancur, tapi RRQ masih punya mental juara dan bahkan membalikan keadaan dengan mendapatkan Lordnya. Ini benar-benar tim Alliance udah gila sih. Ini dia yang nggak bisa didapatkan oleh tim luar negeri lainnya. Mental juara yang dipunyai oleh Ararkyoshi. Gila. Mereka masih tenang. Mereka nggak peduli berapa ompongnya turret mereka. Mereka nggak peduli seberapa kerasnya pressure yang diberikan. Tapi Iya, EPN langsung ke rapikan. arah belakang. Langsung ada Winter Judge save the day. Di arah belakang tapi lihat Psycho, saja. Psycho, Dengan Psycho, Tori Psycho. Yelias yang dituju. Nggak mau lebih. Masih sedikit sabar. hilang. Dan bahkan hingga hilang dimakan oleh Lemon. Sang alien yang bukan orang. 50 detik R7 yang mengincar ke arah belakang. Kenji mau kemana sayang, walaupun dari mortality di sana sudah boleh masuk lagi. Ada Albert juga yang mengincar. Kondisinya masih ada ultimate, masih bisa untuk mendapatkan sedikit dan ada Psycho. R7 juga sudah mulai masuk. Dan bahkan base-nya Ararkyoshi. Gila.